Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Ya, Ibu harap hari ini kita semua dalam keadaan yang baik untuk siap mengikuti pelajaran di hari ini. Sebelum belajar, Ibu ingatkan jangan lupa berdoa supaya apa yang anak-anak pelajari hari ini bisa dimengerti dengan baik. Nah, hari ini kita belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 1. Muatan pelajarannya adalah IPS, IPA, Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajarannya anak-anak bisa baca sendiri. Anak-anak pastinya di rumah sering kita minum teh kan? Nah, teh tersebut berasal dari tanaman teh. Nah, perhatikan gambar tersebut adalah gambar tanaman teh. Kira-kira apa saja manfaat teh bagi kehidupan kita manusia dan di mana pohon teh tersebut bisa tumbuh? Lalu pekerjaan apa saja yang terlibat sehingga teh bisa sampai ke konsumen atau pemakai, ya? Untuk lebih jelasnya, mari kita baca teks berikut. Ya, anak-anak bisa membaca senyap. Ini lanjutan teksnya, anak-anak bisa dibaca. Ya, dari teks di atas, maka kita sudah bisa menjawab pertanyaan yang di awal. Ternyata teh sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Teh sebagai bahan minuman sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia. Selanjutnya kita lihat beberapa manfaat teh bagi kesehatan manusia. Nah, teh mengandung berbagai zat aktif yang berguna bagi kesehatan manusia. Kandungan utama dalam teh adalah kafein, asam lemak omega 3, asam lemak omega 6, polifenol atau katekin, dan asam amino. Kandungan mineral seperti fosfor, kalium, magnesium, mangan, dan juga fluoride juga terkandung di dalam teh. Berarti sangat banyak ya anak-anak. Nah, daun teh juga mengandung antioksidan yang sangat tinggi sehingga sangat baik untuk kesehatan tubuh. Antioksidan ini berperan tidak hanya mencegah pertumbuhan sel-sel kanker, namun juga mencegah serangan radikal bebas. Nah, kita lihat manfaat teh bagi kesehatan. Di situ yang ada yang pertama menurunkan risiko terserang diabetes, kemudian meningkatkan konsentrasi. Dengan meminum teh juga dapat meningkatkan konsentrasi kita ya, mencegah kanker dan menurunkan tekanan darah. Itu adalah beberapa manfaat dari teh yang setiap hari kita minum. Setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Begitu juga tanah yang ditanaminya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebihan akan merugikan kita. Nah, anak-anak perhatikan peta pikiran berikut. Mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu penting? Yang pertama kita lihat ya, untuk menjaga keseimbangan alam itu dengan melakukan reboisasi atau penghijauan. Kemudian mematikan api saat meninggalkan hutan. Jadi kalau kita ke hutan, kita membakar hutan, ya. Sesudah itu kita harus pastikan apinya sudah mati dulu baru kita boleh meninggalkan. Kemudian penghijauan daerah aliran sungai, menghindari teknik ladang pindah, mendaur ulang sampah organik dan anorganik, dan mencegah terjadinya pencemaran air. Nah, itu adalah cara-cara kita untuk menjaga keseimbangan alam ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan manusia sendiri. Nah, anak-anak, tahukah anak-anak tentang proses pembuatan teh? Untuk mengolah teh menjadi minuman, ada banyak jenis pekerjaan yang terlibat di dalam proses pembuatan teh tersebut. Ada penanam teh, ya, ada pemetik teh, ada penggiling daun teh, dan pengemas teh.
Nah, anak-anak perhatikan, untuk menanam teh pasti dibutuhkan tenaga kerja. Ya, orang-orang yang dipekerjakan untuk menanam teh di ladang atau di perkebunan teh pada gambar yang pertama. Kemudian sesudah teh ditanam, ya, dibutuhkan lagi tenaga kerja untuk memetik daun teh. Ya, jadi sesudah daun teh itu tumbuh, maka dibutuhkan lagi tenaga kerja yang bertugas untuk memetik pucuk daun teh. Sesudah dipetik, dibutuhkan lagi tenaga untuk melayukan daun teh, berarti dia menjemur daun teh itu sampai kering atau dia membuat proses kelayuan itu. Kemudian ada juga tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengemas, ya, mereka mengemas, artinya mereka mengemas teh tersebut untuk siap dijual, ya. Jadi proses pembuatan teh itu tidak gampang anak-anak, dibutuhkan beberapa jenis pekerjaan. Ya, di situ anak-anak sudah lihat kira-kira paling kurang ada 4 jenis pekerjaan yang sudah ada di atas, ya. Nah, dari jenis pekerjaan itu kira-kira anak-anak bisa mengamati di lingkungan anak-anak jenis pekerjaan apa saja yang ada di lingkungan sekitar anak-anak, ya, bisa diamati. Anak-anak, sekarang kita melanjutkan dengan membaca teks berikut atau cerita berikut. Taman Bermain yang Hilang. Judulnya Taman Bermain yang Hilang. Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Kupi, kepiting kecil. Ia menikmati saat-saat berjalan perlahan di gundukan pasir bersama ayahnya. Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya, Kupi selalu menanti saat-saat mereka terempas oleh air pasang. Lalu tiba di hutan bakau. Nanti di sana ia pasti akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Upi si udang kecil, Kuro si kura-kura, dan teman-teman yang lebih besar seperti bangau cilik dan Momo si monyet. Di antara akar bakau mereka yang bisa bermain kejar-kejaran, petak umpet, atau tidur di sela akar yang melintang. Seru sekali saat-saat itu. Ada kalanya mereka berpisah, terbawa oleh pasang surut, kembali ke laut bebas. Namun suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama lagi. Suasana di hutan bakau tentu berbeda dengan suasana di laut lepas. Airnya pun berbeda, tidak asin seperti air laut, tetapi tidak juga tawar. Kupi tidak tahu apa namanya. Berbeda, tetapi Kupi dan teman-teman tetap bisa bermain dengan nyaman. Malam itu di pesisir pantai, Kupi bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa kita tidak lagi pernah bisa bertemu dengan bangau putih teman ayah? Aku juga sudah rindu bertemu dengan sahabat-sahabat kecilku. Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan Upi, Kuro, bangau kecil, dan Momo. Mengapa sekarang susah sekali kita bertemu dengan mereka, ya?" Sambil berjalan pelan di gundukan pasir, ayah Kupi menjelaskan perlahan. "Kupi, sayang sekali hutan bakau tempatmu bermain sudah rusak. Ayah dengar dari paman nelayan, manusia di pesisir pantai sana ingin membuat bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Mereka butuh lahan yang luas. Mereka menebang habis hutan bakau. Mereka membangun gedung tinggi menjulang ke langit di atas taman bermainmu itu." Ayah menjelaskan perlahan. Sesungguhnya ia tidak ingin Kupi sedih. Tetapi bagaimana lagi? Ayah tidak ingin Kupi terus menanti tanpa kepastian. Kupi tertunduk sedih. Pupus sudah harapannya bertemu lagi dengan sahabat-sahabat kecilnya. "Mengapa manusia begitu jahat, Ayah? Mengapa manusia tidak memikirkan kita, makhluk kecil di pesisir pantai? Mengapa manusia hanya memikirkan dirinya sendiri?" Kupi meratap pelan namun penuh amarah. Ayah ingin menenangkan hati Kupi. Ia menambahkan, "Sebenarnya ketika hutan bakau tempatmu bermain ditebang, manusia pun menerima akibat buruknya. Kupi, air laut akan semakin mudah mencapai daratan. Tidak ada lagi pohon bakau yang menahan. Lama-kelamaan, air tanah di sekitar pantai akan menjadi air asin. Manusia kan tidak bisa minum air asin." Kupi, ayah berusaha menjelaskan panjang lebar.
Ayah kemudian menambahkan, dengan rusaknya pantai akibat penebangan bakau, kegiatan manusia pun menjadi terganggu. Sekarang wisatawan yang berkunjung ke pantai ini semakin berkurang. Para pedagang yang dulu berjualan di sekitar sini tidak ada lagi. Pemandu wisata yang biasa menjelaskan tentang keindahan pantai dan hijaunya bakau pun sudah jarang terlihat. Nelayan yang biasa menjual hasil tangkapan mereka pun tinggal sedikit. Kupi tidak terhibur oleh penjelasan ayah. Pikirnya biarkan saja manusia menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Manusia memang sering tidak baik. Kupi hanya ingin berdoa semoga suatu saat nanti hutan bakau akan kembali. Semoga suatu saat nanti ada lagi taman tempatnya bermain. Semoga suatu saat nanti ia masih bisa bertemu dengan sahabat-sahabat kecilnya. Kupi hanya bisa berdoa semoga kelak manusia bisa bertindak lebih bijaksana. Nah, dari cerita itu kita lihat ada tokoh-tokoh dalam cerita. Tokoh-tokoh itu apa, Nana? Bukan tokoh-tokoh yang biasa anak-anak pergi berbelanja, tetapi tokoh di sini adalah orang yang ada di dalam cerita tersebut. Nah, di dalam sebuah cerita ada yang disebut alur cerita, ya. Artinya cerita itu dia berawal mulai dari awal sampai akhir itu secara teratur. Ada watak atau karakter dari tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Dan di dalam sebuah cerita terkandung pesan moral dalam sebuah cerita. Kemudian cerita itu juga memiliki latar atau tempat. Ya, contoh tokoh dalam cerita adalah ayah Kupi. Ada juga yang lain, anak-anak bisa temukan di situ. Nah, betapa tumbuhan sangat besar perannya dalam kehidupan kita. Maka kehidupan yang nyaman tercipta dengan adanya berbagai tumbuhan penjaga lingkungan di sekitar kita. Nah, selain bermanfaat untuk manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan binatang. Salah satu contohnya adalah tanaman bakau. Perhatikan fakta tentang manfaat bakau berikut. 1. Melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Adanya bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Rumpun-rumpun bakau mampu menyerap energi gelombang yang datang sehingga hanya riak gelombang yang sampai di sisi pantai. 2. Menahan rembesan air laut ke darat. 3. Sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Selain dapat menjaga daratan, bakau juga memiliki peran penting dalam mengurangi polutan di air laut. 4. Menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Daun bakau dapat menyerap gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke lingkungan. Dengan demikian, udara di sekitar pantai tetap bersih dan segar. Ini lanjutan teksnya, anak-anak bisa dibaca. Ya, dari teks di atas, maka kita sudah bisa menjawab pertanyaan yang di awal. Ternyata teh sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Teh sebagai bahan minuman sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia.